Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kami selalu Kau ajak untuk mengerti, memahami rencana dan kehendak-Mu di tengah kegelapan hidup kami, di mana Engkau hadir dalam peristiwa-peristiwa yang tidak kami ketahui, tapi dengan maksud untuk memperdalam iman kami. Terima kasih Tuhan atas kepekaan dan ketajaman dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus memberikan perumpamaan kepada kita tentang biji gandum, biji berbagai macam biji, yang kita tidak tahu bagaimana biji itu berkembang. Yang kita tahu lama-lama biji itu bertumbuh, berkembang, lalu menghasilkan buah yang berlimpah. Pertanyaannya adalah, dan ini yang paling sulit, bagaimana biji itu berkembang? Kita ingin tahu bahwa hidup kita, biji yang Tuhan tanam dalam diri kita, itu hidup kita sendiri ini. Inilah biji gandum, inilah talenta seluruh diri kita. Bagaimana kita berkembang, kita tidak pernah tahu. Sejujur-jujurnya. Bagaimananya, how-nya ya. Tapi yang jelas kita kemudian pelan-pelan Tuhan mendidik sesuai dengan pengertian kita. Ya. Dikatakan dalam bagian Injil Markus bab 4 ayat 26-34, dikatakan Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Sesuai dengan pengertian mereka. Jadi sekali lagi Tuhan itu membuka cakrawala tentang alam semesta atau atas rencana kehendaknya sesuai dengan pengertian mereka. Nah, itu menunjukkan kepada kita betapa penting dan dahsyatnya kita membaca, kita mengerti, kita merenungkan kitab suci. Kita belajar, kita berdialog, kita berdiskusi dengan orang lain supaya pemahaman kita semakin dalam. Kita sharing pengalaman itu dengan satu sama lain. Ini saya kira penting. Nah, semakin kita berdialog, semakin kita berkomunikasi, semakin kita memahami, semakin kita membaca, kita punya sesuatu yang Tuhan itu punya rencana apa dengan peristiwa kehidupan. Dan Tuhan bekerja lewat di balik peristiwa itu. Ya, sekali lagi, Tuhan bekerja di balik peristiwa-peristiwa kehidupan kita sehingga kita sampai seperti sekarang ini. Ya. Coba Anda mendengarkan berkali-kali mungkin video saya, mungkin udah bosan juga dengan apa yang saya sampaikan, mungkin Anda mendelete, oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi Anda belajar terus-menerus untuk memahaminya, otak kita makin dipertajam. Ketika otak kita semakin bertajam, proses learningnya ini dipertajam dengan membaca, lalu kita hayati satu berapa persen, mungkin 30%, 25%, 5% pun udah bagus. Setelah dihayati, kemudian kita menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih tentram, lebih bahagia bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita melihat proses ini dengan penuh iman, penuh kasih. Bacalah kitab suci. Sang sabda, sabda Allah yang bersabda. Lewat teks kitab suci yang tertulis. Apalagi nanti kalau yang tertulis ini kita dalami, kita lama-lama diajar menjadi PK untuk menjadi lebih yang tak tertulis ini. Ya. Jadi sekali lagi yang tertulis dalam kitab suci yang kita baca setiap hari, yang kita dengarkan, lama-lama kita akan diajak untuk mendengarkan yang tak tertulis. Tapi Tuhan bersabda. Anda mengatakan mau menjalankan kehendak Tuhan yang mana? Ya. Kehendak Tuhan yang tertulis dulu, baru kemudian tak tertulis. Dalam tradisi gereja juga. Dengan berdialog dan berkomunikasi. Maka semoga Anda bersedia meskipun bosan, meskipun jenuh mendengarkan firman Tuhan dari siapa saja, entah para imam apapun juga, dengarkan dengan baik supaya pengertian kita membuat hati kita menerima dan kita hayati dalam praktek kehidupan sehari-hari, terutama dalam cinta kasih. Kehendak Tuhan yang satu, mencintai. Ama et fax, cintailah dan jalankanlah. Itu kata Agustinus. Ama et fac. Semoga hari ini kita ya, tidak perlu bertanya mengapa saya demikian, mengapa Tuhan demikian, tidak perlu. Tapi kita mencoba mengerti dan memahaminya, menjalankannya. Yang baik, segala sesuatu hanya karena cinta. Oleh cinta, berkat cinta. Terutama cinta Allah dalam hidupku. Yang ku terima dengan penuh kesungguhan. Terima kasih Tuhan
Berkatilah kami semua dengan kasih-Mu yang melimpah, sehingga kami membagikan kasih itu kepada orang lain. Di balik peristiwa kehidupan dari dulu hingga sekarang, Tuhan hanya minta kepada kita untuk mencintai dan mencintai. Ama et fak. Amare et facere. Mencintai dan lakukanlah itu. Itu perintah Tuhan. Tidak ada yang lain. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.